Bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak model dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut API, atau kepanjangannya adalah Application Programming Language Interface atau Pustaka Standar. Standar library pada modul kali ini, kita akan hanya menjelaskan tentang materi esensial yang perlu dipahami. Pada saat kita bekerja di lingkungan Node, dalam bab ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dengan materi pokok yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian kali ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js. Agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js yang pertama, yaitu pemrograman event driven. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi kode, Node.js menggunakan mekanisme event driver. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen object model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, satu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handler. Perhatikan contoh di layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas HTTP server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP. Dengan cara memanggil fungsi HTTP create server, objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000 yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya kita akan mempelajari kelas event meter. Node.js memfasilitasi mekanisme event driven melalui kelas event meter yang berada dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event meter. Sebagai contoh, fs readstream akan memicu event open. Ketika satu file dibuka untuk dibaca datanya, Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan efek tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event meter atau kelas turunan dari kelas event meter. Perhatikan contoh program berikut ini.
Pendefinisian objek di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event meter yang merupakan alias dari fungsi head listener. Dengan demikian, on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Oke, kita ganti dengan add listener dan kemudian kita simpan dan jalankan. Dan kita kembali dengan menggunakan node spasi event. Dan untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event, kita perlu menulis kode berikut ini. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru turun menjadi kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Blocking I/O dan non-blocking. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input output dan non-blocking input output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau synchronous node. Sedangkan dalam metode non-blocking I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asynchronous. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking I/O berikut ini.
Kali ini perintah program tidak berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan kemungkinan lain yang dapat dieksekusi lebih dahulu. Dengan demikian, fungsi setTimeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking I/O. Sebagian besar pustaka yang berkaitan dengan di dalam Node.js disediakan dua versi, yaitu versi untuk blocking I/O, versi untuk metode non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan panggilan sync, yang berarti synchronous. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I/O dengan memanggil fungsi fs read file sync. Perhatikan contoh berikut ini. Jika ingin menggunakan metode non-blocking I/O, maka kita dapat memanggil metode fsReadFileSync. Perhatikan contoh berikut ini. Berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali berikut ini di layar.
Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback. Pada saat memanggil metode on dari objek server, sebagian besar fungsi callback yang digunakan dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut.